Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, marilah kuliah pada saat hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan tentang surat Al-Ma'un, yaitu tentang memahami spirit Al-Ma'un. Sebelum kita bahas lebih jauh, perlu kita baca dulu surat Al-Ma'un yang 7 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul adzim. Saudara semua, surat Al-Ma'un ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah surat Makkiyah, tetapi ada yang mengatakan surat Madaniyah. Kalau kita lihat dari susunan ayat 1, 2, 3 ini menunjukkan surat Madaniyah karena berisi tentang muamalah. Tetapi kalau kita lihat ayat 4, 5, 6 ini menunjukkan surat Makkiyah karena berisi tentang ibadah. Lalu perlu kita sampaikan pertama adalah 3 ayat yang pertama. 3 ayat pertama kalau kita baca atau kita baca artinya, arti ayat pertama itu mengatakan bahwa tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 3 ayat ini tentu berbicara tentang muamalah. Lalu banyak pendapat mengatakan bahwa apa sih pendusta agama itu? Pendusta agama menurut Profesor Dr. Hamka, hakikat pendusta agama adalah orang-orang yang mendustai pilar-pilar agama. Pilar-pilar agama Islam itu ada 5, yakni syahadah, sholat, zakat, puasa, haji. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu menyebutkan Buniyal Islamu alal khamsin, bahwa Islam dibangun di atas 5 pilar utama, yaitu syahadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi, bagi orang-orang yang tidak peduli, apatis terhadap nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka mereka adalah pendusta agama. Berarti mereka telah mendustai syahadatnya, mendustai sholatnya, mendustai puasanya, mendustai zakatnya, dan mendustai hajinya bagi yang sudah haji. Maka, meskipun seseorang rajin sholat, rajin puasa, sudah bayar zakat, bahkan sudah haji, namun apabila ia tidak peduli terhadap nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka amal ibadah sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya menjadi sia-sia. Amal ibadah madzuhnya tidak berdampak pada perilaku sosialnya. Ironis, kebanyakan orang Islam tahu isi surat Al-Ma'un karena merupakan surat pendek dan kalimatnya cukup sederhana dan mudah dihafal. Tetapi hanya sedikit orang yang memahami mengamalkannya. Indikator kepedulian terhadap nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin adalah dari pengeluaran zakat malnya, bukan zakat fitrah. Hasil survei yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa
di kota Medan, itu menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat menunaikan zakat hanya sekitar 3,21%. Berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat mal adalah 96,79%. Dengan kata lain, di antara 100 orang, tidak lebih dari 4 orang yang menunaikan zakat mal. Tentu, kota-kota lain tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Ternyata, kebanyakan dari kita, itu bisa mungkin adalah penista agama. Astagfirullahaladzim. Lalu yang kedua, 4 ayat yang kedua itu berbicara tentang sholat. Maka di sana disampaikan bahwa maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Jadi ini berbicara tentang sholat. Jadi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, orang yang riya di dalam ibadahnya, lalu enggan memberikan bantuan, maka dia termasuk orang-orang yang dikatakan di sini celakalah sholatnya. Salah satu tujuan adanya perintah sholat yakni untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat At-Toha ayat 14. Imam Al-Ghazali berkata, lalai adalah lawan dari ingat. Karena itu barang siapa lalai dalam seluruh sholatnya, tidaklah mungkin ia mendirikan sholat untuk mengingatnya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Ayat tersebut bermakna larangan yang memiliki makna lahir sebagai pengharaman. Tak hanya cukup di situ, Allah Subhanahu wa taala pun berkata, hingga kalian mengerti apa yang kalian katakan. Surat An-Nisa ayat 43. Keadaan ini menjadi sebab dilarangnya orang mabuk untuk sholat. Kondisi ini pun berlaku kepada orang-orang yang lalai serta yang timbul tenggelam ingatannya. Dia selalu was-was dalam sholatnya, pikirannya dipengaruhi oleh dunia meski berada dalam rukun dan sujud sholat. Maka amat benar kata Rasulullah, sesungguhnya sholat hanya kemantapan hati dan kerendahan diri. Nabi SAW juga membatasi sabdanya dengan alif dan lam serta dengan kata innama. Maksudnya menetapkan dan menguatkan. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ia tidaklah bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Menurut Imam Al-Ghazali, sholatnya orang lalai itu tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak heran jika Nabi SAW bersabda, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya selain kelelahan dan kepayahan. Bukanlah Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang hamba mendapatkan sesuatu dari sholatnya selain yang disadari oleh akalnya. Sesungguhnya riya adalah syirik kecil. Riya adalah suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya, kemudian memuji dirinya. Termasuk ke dalam riya, yaitu sum'ah, yakni melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan, sehingga orang lain memuji. Riya merupakan perbuatan dosa dan merupakan sifat orang-orang munafik. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi yang samar dan tersembunyi, karena riya
terkait dengan niat dan termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah dan diri sendiri. Pelit, bakhil, atau kikir yang memiliki arti yaitu menahan atau rakus terhadap apa yang dia miliki untuk orang lain. Dan ini merupakan sifat yang dilarang oleh Allah karena termasuk sebagai penyakit hati. Pelit, bakhil, dan kikir adalah salah satu bentuk kemaksiatan hati dan dapat merusak kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang dianggap dapat membinasakan kehidupan manusia. Yang pertama adalah kikir atau kebakilan yang dipatuhi. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Lalu yang ketiga adalah ketakjuban orang terhadap diri sendiri. Inilah sedikit dari tafsir Al-Ma'un. Semoga bisa mencerahkan kepada kita semua sehingga kita terhindar dari surat Al-Ma'un dan kita termasuk orang-orang yang bisa bukan orang pendusta agama. Lalu yang kedua, sholat kita tentu sesuai dengan sholat yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dan ibadah kita niat karena Allah. Terima kasih, dan marilah kuliah saat ini kita syukuri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.